Saya ucapkan shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Selamat bergabung di channel YouTube ini bersama dengan saya, Dr. Iksantoro. Pada video kali ini, saya akan sharing kepada kita semua tentang cara mudah membuat khotbah tekstual. Biarlah kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi kita dan secara khusus dapat menjawab pertanyaan rekan-rekan yang mengajukan permohonan untuk dibuatkan tutorial ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang cara mudah membuat khotbah tekstual. Video ini saya buat karena juga ada pertanyaan dari teman kita, Nino Anytime Musik. Salam Pak, ditunggu untuk cara menyusun khotbah tekstual dan topikalnya. Tuhan memberkati Bapak. Ada juga dari Reren, puji Tuhan, saya tunggu video membuat khotbah tekstual dan topikalnya ya Pak. Karena itulah saya membuat video ini dan kiranya bisa menjawab dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada umumnya model khotbah itu ada 3. Yang pertama, model khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori ini mengupas isi Alkitab berdasarkan konteksnya. Ini cirinya khotbah ekspositori. Nah, khotbah ekspositori biasanya dibangun atas satu paragraf minimal ya, atau bisa juga satu perikop, atau satu pasal, atau bahkan satu kitab. Nah, bisa dibuat dengan model khotbah ekspositori. Yang kedua, model khotbah tekstual. Khotbah tekstual ini dibangun atas 1 atau 2 ayat Alkitab saja. Nah, kalau hanya 1 atau 2 ayat Alkitab saja, lalu garis besarnya gimana? Nah, garis besarnya ya dibuat berdasarkan teks ayat tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu model yang ketiga, khotbah topikal. Khotbah topikal ini dimulai dengan menentukan tema. Jadi temanya dibuat terlebih dahulu, lalu garis besarnya dibuat berdasarkan kepentingan atau arah temanya. Mau kemana arahnya? Nah, garis besarnya itu menyesuaikan atau mengikuti temanya. Khotbah topikal biasanya dibuat berdasarkan satu kitab atau satu perjanjian, bisa PL saja atau PP saja, atau bahkan seluruh kitab PL dan PP. Nah, seperti itu. Struktur khotbah saya sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya. Nah, struktur khotbah itu seperti ini. Silahkan dilihat bagi Bapak Ibu yang belum menonton video saya, silahkan ditonton. Silahkan dicari nanti cara mudah membuat khotbah seri 1 itu dari tema hingga garis besar. Lalu cara mudah membuat khotbah seri 2 itu tip membuat pendahuluan, ilustrasi, penerapan, penutup khotbah yang baik. Seri 3-nya tentang membuat khotbah lengkap secara praktis. Dan seri 4-nya itu menjelaskan mengembangkan garis besar khotbah. Linknya sudah saya tulis di deskripsi video ini, silahkan dicek di deskripsi video ini, lalu silahkan ditonton. Begitu ya. Oke, saya akan konsentrasi ke sini saja, yaitu cara mudah membuat khotbah tekstual. Nah, bagaimana cara membuat garis besar khotbah tekstual? Karena hanya dibangun satu ayat atau 2 ayat saja, maka garis besarnya itu ya dibangun dari teks ayat yang dikhotbahkan itu. Gitu ya. Dia bisa mengambil langsung kata atau frasa atau kalimat dalam teks, bisa juga merumuskan ide dari frasa, dari kata, atau kalimat teks yang akan kita khotbahkan. Nah, saya akan kasih contoh ya sekarang ya. Nah, misalnya saya akan mengkhotbahkan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jadi ada 2 ayat nih contoh yang pertama. Ayatnya bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dari 2 ayat ini saya merumuskan tema totalitas percaya Tuhan. Kalimat tanyanya, seperti apakah sikap totalitas percaya Tuhan itu? Lalu kalimat peraliannya, sikap totalitas percaya Tuhan berdasarkan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6
adalah sebagai berikut. Garis besarnya, 1. Percaya Tuhan dengan segenap hati. 2. Tidak bersandar pada diri sendiri. 3. Akui Dia dalam segala perilaku hidup. Nah, perhatikan ya, rumusan garis besar saya. Rumusan garis besar saya ini, saya ambil langsung kata atau frasa atau kalimat dalam teks itu. Nah, perhatikan garis besar yang pertama, percaya Tuhan dengan segenap hati itu saya ambil dari kata-kata ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Garis besar 2, tidak bersandar pada diri sendiri. Saya ambil dari frasa ini, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, akui Dia dalam segala perilaku hidup. Saya ambil dari akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi seperti ini contohnya membuat khotbah tekstual. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat sekarang contoh yang kedua, ini satu ayat. Nah, ini satu ayat nih sekarang nih. Nah, Amsal 1 ayat 7. Teksnya berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari ayat ini saya mengambil tema atau merumuskan tema sumber pengetahuan atau kepandaian. Nah, kalimat tanyanya, apa yang menjadi sumber pengetahuan atau kepandaian seseorang menurut Alkitab? Kalimat peralihannya, sumber pengetahuan atau kepandaian seseorang menurut Alkitab berdasarkan Amsal 1 ayat 7 adalah sebagai berikut. Garis besar pertama, takut akan Tuhan. Garis besar 2, mengejar hikmat. Garis besar 3, mencintai didikan. Nah, perhatikan rumusan garis besar saya kali ini. Nah, kali ini saya merumuskan ide. Jadi saya tidak ambil literally apa adanya, tapi dari ayat ini saya ambil idenya lalu saya rumuskan menjadi garis besar. Nah, lihat garis besar 1. Kalau ini persis ini sama ini. Ya. Sumber pengetahuan atau kepandaian itu takut akan Tuhan. Nah, ini persis sama. Tapi yang kedua, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Nah, dari sini saya merumuskan sumber pengetahuan atau kepandaian itu mengejar hikmat. Jadi orang kalau mau pandai, mau pintar, dia harus mengejar hikmat. Dan yang ketiga, kalau orang mau pandai, pengetahuannya bertambah, nah dia harus mencintai didikan. Nah, seperti ini cara membuat khotbah tekstual. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga ini. Yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini saya mengambil tema memberitakan Injil ke seluruh dunia. Perhatikan kalimat tanyanya. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia? Kalimat peralihannya, langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 adalah sebagai berikut. Garis besar pertama, yakini kuasanya. Garis besar kedua, jadilah saksinya. Nah, rumusan ini juga saya ambil ya, gitu ya, dari ide yang ada di ayat ini. Nah, garis besar 1, saya ambil dari frasa ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari sini, gitu ya, kalau kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, yang pertama, yakini kuasanya. Nah, dan yang kedua, jadilah saksinya. Saya ambil dari frasa ini, kamu akan menjadi saksiku. Seperti itu Bapak Ibu, cara mudah membuat khotbah tekstual. Tidak sulit ya. Dan struktur khotbahnya sudah saya sampaikan di awal. Nah, setelah garis besarnya ketemu, lalu nanti disusun seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti disusun seperti ini. Garis besarnya tadi dikasih penjelasan, lalu dikasih ilustrasi, dikasih penerapan. Setiap garis besar ya dikasih seperti ini. Kasih penjelasan, ilustrasi, dan penerapan, lalu dikasih penutup. Seperti itu ya Bapak Ibu, kiranya apa yang saya jelaskan ini menjadi berkat bagi kita semua.